Mari sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Karena sia-sialah ibadah kami tanpa perkenanan-Mu. Sia-sialah kehidupan kami Tuhan tanpa perkenanan-Mu. Tapi ketika kami memiliki Tuhan, ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan selalu berikan bagi setiap kami. Ketika kami berkenan di hadapan-Mu, maka ibadah kami Tuhan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, doa kami Tuhan di tempat ini, kiranya pujian kami, penyembahan kami, ibadah kami ini Tuhan benar-benar menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena yang kami tahu ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat-Mu dicurahkan, maka semua yang menyembah mengagungkan nama-Mu pasti terima berkat, terima sukacita, terima mujizat dari surga. Doa kami Tuhan di tempat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan pada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami jamaah, ubahkan hati kami Tuhan bagaikan tanah yang subur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah kemanapun kami melangkah. Cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Doa kami benar-benar Tuhan jamah, ubahkan Tuhan, sucikan, layakkan. Jika ada dosa memohon ampun, jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hanya manusia biasa penuh kekurangan Tuhan, tapi kami percaya ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Doa kami Tuhan sekali lagi, apapun yang disampaikan isi hati Tuhan, dan kami percaya isi hati Tuhan mengandung kuasa. Semua yang menerimanya pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik choir, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera buat seluruh jemaat yang ada di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming. Salam damai sejahtera, shalom. Haleluya, sekali lagi shalom. Haleluya, saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Walaupun tertutup masker, boleh berikan senyuman, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal kanan kirimu merasakan sukacita Tuhan sore malam hari ini. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kiri kananmu katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Senang bisa jumpa saudara hari ini. Makin hari makin semangat cari Tuhan. Saya sangat percaya kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Oke, langsung saja yuk. Yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Yuk, sama-sama angkat Alkitabmu. Dengan iman percaya sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Di mana setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita saudara. Satu ayat sebagai ayat dasar dan juga sekaligus ayat pembuka kita sore malam hari ini. Itu diambil dari yaitu 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua. 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua. Satu ayat sebagai dasar sekaligus ayat pembuka kita 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua. Yuk sama-sama kita akan baca 3. Iya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sekali lagi 3 ya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku
berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kalau kita baca ayat ini saudara, jelas dapat gambaran bicara tentang perkenanan Tuhan. Itu sesuatu yang amat sangat penting. Sama-sama bilang sama saya, perkenanan Tuhan itu penting. Amin. Bicara tentang perkenanan Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Kalau ayat yang kita baca tadi dengan tegas bilang, ketika saudara dan saya ada dalam perkenanan Tuhan, maka doa saudara, perkataan saudara ada kuasa, katakan amin. Yes, ketika saudara dan saya ada perkenanan Tuhan, maka doa saudara pasti didengar Tuhan. Ketika saudara dan saya ada perkenanan Tuhan, maka setiap kata saudara, doa saudara akhirnya ada kuasa di dalamnya. Bahkan gak nyampe di situ aja saudara. Ketika saudara dan saya ada yang namanya perkenanan Tuhan, ada sesuatu yang amat sangat penting, yaitu apa? Perkenanan Tuhan sangat erat kaitannya dengan yang namanya keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, keselamatan saudara. Amin. Nah itu kenapa tema khotbah saya hari ini boleh munculkan di layar. Tema khotbah saya hari ini adalah bicara tentang perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, perkenanan Tuhan. Amin. Saya mau bilang sekali lagi, perkenanan Tuhan adalah sesuatu yang amat sangat penting saudara. Kenapa? Karena sekali lagi berkaitan dengan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah keselamatan. Kadang-kadang memang dalam kehidupan kita bicara tentang perkenanan Tuhan, kadang-kadang bentrok dengan perkenanan manusia, perkenanan dunia saudara. Apalagi sebagai contoh misalnya, bicara tentang perkenanan dunia, kalau kita ingin perkenanan dunia ada dalam hidup kita kan kita harus ikutin seperti dunia. Pakai barang yang up to date, pakai semua yang dunia lagi ngetren. Bicara tentang perkenanan dunia, kita ikutin dunia mau arahnya kemana. Tetapi kalau perkenanan Tuhan justru bertentangan. Alkitab malah bilang apa? Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu saudara. Itu kenapa bertentangan, tapi pesan saya tetap fokus pada perkenanan Tuhan. Amin. Pesan saya dari mimbar ini saudara, jangan sampai kau hanya fokus pada perkenanan dunia, tapi akhirnya kau kehilangan perkenanan Tuhan saudara. Justru lebih baik kau kehilangan perkenanan dunia daripada kau kehilangan perkenanan Tuhan saudara. Mohon maaf, saya pelayanan saudara, dalam pelayanan saya, ketika saya melayani, saya belajar dari Bapak Gembala Sidang, beliau kalau pelayanan, mohon maaf, beliau lebih fokus pada perkenanan Tuhan. Saya ingat banget, Tuhan perintahkan Bapak Gembala Sidang kita kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, saudara. Itu banyak orang yang, mohon maaf, memandang sebelah mata. Bahkan banyak orang yang mencibir. Kenapa? Nggak sesuai dengan pengajaran pada waktu itu. Tetapi, walaupun dunia nggak berkenan, Bapak Gembala Sidang kita fokus pada perkenanan Tuhan. Akhirnya apa? Dunia bela sampai hari ini, saudara. Karena kenapa? Tuhan sudah bela, akhirnya dunia mengakui ada kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Mohon maaf agak tegang mulainya. Saya tahu saudara sudah tegang ngantri di depan. Pak Pendeta, saya sudah berdiri berjam-jam di depan Pak Pendeta. Nggak apa-apa, latihan betis. Iya dong, kita ini kan jemaat Tuhan, harus kuat-kuat, betisnya harus kuat. Nggak apa-apa wajah Britney Spears. Betis, Maradona. Ngeri juga sih. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Perkenanan Tuhan harus penting. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Sama-sama bilang sama saya, perkenanan Tuhan itu penting. Amin. Ada salah satu tokoh dalam Alkitab yang saya bahas minggu lalu saudara. Menerima atau memiliki perkenanan Tuhan yang luar biasa. Coba kita lihat Alkitab kita. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-22. Haleluya. Kenapa saudara? Kadang-kadang saudara, saya kalau khotbah saya selalu tanya Tuhan, Tuhan mau ngomong apa? Kadang-kadang Tuhan mohon maaf ya, kasih saya bahan khotbah yang kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang kalau di depan manusia pikirnya, pendeta kok kayak kemarin, 2 minggu lalu atau kapan itu saya lupa. Bayangin lagi tengah-tengah tahun, Tuhan kasih ingat tentang orang Majus. Bayangin saudara, saya khotbah tentang orang Majus, itu kan temanya biasa Natal-Natal. Mungkin saudara pikir ini pendeta salah tanggal atau bagaimana? Kelamaan lockdown atau bagaimana nih pendeta? Tapi saya percaya kalau dari Tuhan, perkenanan Tuhan yang saya kejar, saya mau bilang saudara, pasti itu sesuai dengan isi hati Tuhan, yang mendengarkan pasti diberkati Tuhan. Amin. Coba kita lihat, Kisah Para Rasul 13. Boleh munculkan ayatnya. Ayat yang ke-22, kita baca sama-sama. 3, ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah apa? Aku telah apa?
bin Isai, seorang yang berkenan di hati dan yang melakukan segala, sekali lagi mulai dari Daud. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan apa? Segala kehendakku. Saya mau bilang saudara, Daud adalah orang yang berkenan. Bahkan saya mau bilang, Saul pun sebenarnya awalnya adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin pertanyaannya, apakah Daud nggak pernah berdosa? Pernah. Apakah Daud kehidupannya sempurna? No, nggak sempurna juga. Tetapi Daud punya perkenanan. Kita akan sama-sama lihat ada standar perkenanan Tuhan yang akan nanti kita pelajari untuk kita ambil hikmahnya dari tokoh Daud dan juga Saul. Oh, udah mau muncul waktu. Kita harus cepat. Ayo. Saya paling nggak tenang kalau waktu udah muncul. Yuk, yang pertama, apa standar yang namanya perkenanan Tuhan? Boleh munculkan di layar. Poin yang pertama adalah bicara tentang apa? Standar untuk perkenanan Tuhan. Yang pertama, sama-sama bilang sama saya dalam pengurapan. Sama-sama bilang sama saya dalam pengurapan. Amin. Standar perkenanan Tuhan adalah dalam pengurapan, saudara. Pak Pendeta, contohnya di mana? Saudara nanti bisa baca ayatnya, sedikit saya kasih gambaran sama saudara. Saudara ingat, ketika Tuhan berkenan atas Saul, ketika Tuhan berkenan atas Daud, yang Tuhan lakukan, suruh Samuel untuk ngapain? Mengurapi. Mengurapi tanda adanya perkenanan Tuhan. Bahkan ketika saudara baca, ketika Tuhan suruh Samuel mengurapi Daud, Alkitab mencatat sejak saat itu, ini baru Kristen atau bagaimana ini? Saya lagi semangat ini. Walaupun belum makan malam. Pak Pendeta nggak rasa tadi berdiri lama banget. Pak Pendeta, nggak apa-apa. Saya juga seharian berdiri 7 sesi, betis juga udah besar sebelah. Sejak saat itu apa? Makanya baca Alkitab saudara, ya Tuhan Yesusku baik. Kalau baca status orang di Facebook aja seru banget. Baca Alkitab malas. Kalau baca status orang di Facebook, aduh Pak Pendeta, itu status orang di Facebook. Pak Pendeta seru banget Pak Pendeta, itu si Cilili dan Ciyen lagi berantem Pak Pendeta, seru banget. Singgung-singgungan Pak Pendeta. Cilili bilang, dasar lu Yeyen lu ya, mulut lu kayak comberan. Yeyen balas, mulut lu juga lebih parah dari comberan lu. Dasar lu. Saya pernah ngeliat ada jemaat ibu-ibu 2 berantem di Facebook. Iya, di status Facebook balas-balasan. Yang satu balas, lu dasar lu begini. Yang satu lagi balas, oh iya benar. Akhirnya seru juga ini. Oh Tuhan. Saya sampai ikutin, seru juga. Tapi jangan ikutin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bicara sekali lagi yang namanya perkenanan Tuhan. Saya mencatat di sini saudara, penting bagi setiap kita untuk apa? Dalam pengurapan. Karena ketika Daud diurapi, Alkitab berkata sejak saat itu roh Allah bertahta atas Daud. Tanda Daud ada dalam perkenanan Tuhan. Itu kenapa saya sangat mengucap syukur saudara dan saya, kita ada di gereja, di mana gereja kita Tuhan perintahkan Bapak Gembala Sidang kita kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan supaya saudara dan saya ada dalam pengurapan. Ketika saudara dan saya ada dalam pengurapan, gambaran perkenanan Tuhan. Itu kenapa Bapak Gembala Sidang kita ketika berkhotbah, beliau bilang apa? Untuk menyambut Tuhan perlu apa? Ini jemaat Tiberias atau bukan? Apa saya salah gereja ini? Ini pernah kejadian soalnya. Teman saya khotbah gereja, jadwal dia pertama kali khotbah di gereja di salah satu cabang di daerah Tangerang. Jadi dia datang di mall itu, dia lihat, jadwal Tiberias di mall ini. Dia datang, terus tiba-tiba ada pengerja, udah silakan Pak Pendeta. Dia masuk, dia duduk, dikasih roti, dikasih makan, dia makan. Udah duduk, udah makan, dia cari. Kok nggak ada mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga ya? Dia cari. Akhirnya, udah mau naik mimbar. Tiba-tiba dia tanya, ini Tiberias kan? Oh bukan Pak Pendeta. Oh gereja orang, dia udah masuk. Oh maaf, udah makan, roti masih di gigi. Oh Tuhan, itu kisah nyata itu teman saya. Oh Tuhan, tapi saya nggak sebut namanya, malu. Sekalian. Semoga dia nggak nonton. Nanti dia bilang, wah cerita gua dipakai. Sekali lagi saya mau bilang saudara, penting bagi setiap kita dalam pengurapan.
Itu kenapa sekali lagi gereja kita diperintahkan Tuhan, Bapak Gembala sidang kita untuk apa? Mengembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Karena kenapa? Perlu puluhan ribu curahan minyak. Karena kenapa? Ketika menanti-nantikan Tuhan, saya mau bilang, saudara dan saya dalam pengurapan, tanda saudara dan saya ada dalam perkenanan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu sekali lagi, terserah orang di luar sana mau bilang apa itu Tiberias. Gereja kok minyak. Dikit-dikit minyak. Apa-apa minyak. Jemaatnya datang kering, pulang berminyak. Iya loh, pasti ada yang ngomong begitu. Saya mau bilang bodoh amat. Kalau ada yang ngomong itu suruh belajar lagi Alkitabnya. Karena kenapa? Gereja Alkitab memang dengan tegas bilang tentang ada kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, saudara. Dan saudara dan saya yang diurapi tanda perkenanan Tuhan ada dalam bagian hidupmu dan hidupku. Saudara dan saya ada dalam perkenanan Tuhan. Saya punya iman, kita berkumpul di bumi, berkumpul kerajaan sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap dalam pengurapan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yuk, kita harus cepat. Yang kedua saudara, apa standar perkenanan Tuhan setelah bicara tentang dalam pengurapan? Yang kedua, boleh munculkan di layar. Yang kedua adalah bicara tentang dalam sikap hati yang benar. Sama-sama bilang sama saya hati yang benar. Sama-sama bilang sama saya hati yang benar. Amin. Saya mencatat di sini saudara, Daud dan juga Saul, mereka, saya mau bilang saudara, awalnya punya sikap hati yang benar saudara. Kalau kita lihat Alkitab kita, nanti saudara bisa baca di rumah. Walau sekali lagi saya nggak yakin saudara baca, tapi udah nggak apa-apa, pendeta berharap aja. Iyalah wajah-wajah drakor ini saya lihat ini. Iya, sekali lagi sebenarnya awalnya mereka punya sikap hati yang benar. Secara singkat saudara, Daud sebenarnya awalnya rendah hati. Saul juga awalnya rendah hati. Bahkan ada satu kisah di dalam Alkitab. Saul itu dicari Tuhan mau diurapi. Saul itu sembunyi di antara barang-barang. Bukan cuma rendah hati tapi minder saudara. Tetapi saya mau bilang saudara, ketika dia jadi raja, adanya perubahan jadi sombong saudara. Bahkan dia membangun tugu bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Coba kita lihat Alkitab kita. Coba kita lihat agak cepat sedikit saudara. Kita lihat Alkitab kita. Di 1 Samuel 15 ayat 12. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Yuk 1 Samuel 15 ayat 12. 3. Mohon maaf ya agak buru-buru ya. Saya juga deg-degan ini bener. Padahal biasanya sesi ini sesi santai. Ini deg-degan. 3 ya. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah apa? Dan telah didirikannya bagi siapa? Baginya suatu tanda peringatan. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, tugu peringatan. Ketika Daud jadi raja, yang dia bangun bukan tugu buatnya, tapi malah bait Allah untuk Tuhan. Tetapi sayangnya Saul ketika jadi raja, yang dia bangun malah untuk dirinya. Saya mau bilang saudara, ini sikap hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mulai mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri saudara. Saya mau bilang awalnya sebenarnya mereka punya sikap hati yang benar. Tapi ketika nggak dijaga saudara, akhirnya jadi sesuatu yang berbahaya. Itu kenapa? Daud tahu betul betapa pentingnya yang namanya sikap hati saudara. Karena memang sejak semula, Daud itu ketika mau diurapi, sebenarnya dia nggak ditunjuk saudara. Nggak diperhatikan, nggak dipandang. Bahkan oleh ayahnya sendiri. Yang dikasih kepada Samuel siapa? Kakaknya yang kemarin saya bahas. Saya udah teriak-teriak. Tidak ada tenaga semua. Eliab, karena Eliab posturnya lebih bagus. Tetapi saya mau bilang saudara, Daud karena punya sikap hati yang benar, akhirnya dia yang dipilih sama Tuhan. Itu kenapa saya mau bilang sekali lagi penting bagi setiap kita untuk terima perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sikap hatiku harus benar. Amin. Itu kenapa ke gereja fokus sikap hati saudara. Jangan cuma fokus pada tampilan luar. Tuhan itu gak ngelihat tampilan luar, yang Tuhan lihat apa? Hati. Jangan saudara mau ke gereja yang saudara pikirkan, Tuhan Pak Pendeta mesti gagah Pak Pendeta, mesti bagus ini Pak Pendeta. Saya mesti Pak Pendeta, saya mesti pakai Pak Pendeta jam yang paling mahal Pak Pendeta. Supaya kalau orang tanya jam berapa, enggak kelihatan, lihat sendiri. Oh Tuhan Yesusku baik. Aduh Pak Pendeta saya mesti pakai Pak Pendeta kalung salib yang paling mantap Pak Pendeta. Gede-gede banget, akhirnya jalan udah kayak orang pikul salib saudara. Ya, ada yang gitu. Atau Pak Pendeta saya harus sasak rambut saya biar cantik Pak Pendeta. Dia sasak 2 meter. Masuk pintu harus sampai nunduk. Iya. Tuhan gak peduli itu. Yang Tuhan lihat apa? Hati. Pak Pendeta, artinya Pak Pendeta kalau Tuhan lihat hati, Pak Pendeta saya mau pakai baju apa bebas dong Pak Pendeta. Kan Tuhan lihat hati bukan yang lain Pak Pendeta.
Iya memang, memang Alkitab nggak mencatat harus pakai baju apa, tapi ya yang pantas lah. Yang masa ke gereja pakai baju pusar udah kemana-mana gitu saudara. Yang kebanyakan wanita, kalau pria yang pakai sih jijik juga ya. Saya nggak kebayang pria, mohon maaf perutnya udah agak buncit pakai pusar kemana-mana. Shalom, oh Tuhan. Bahasa Ibraninya jijik. Aku jijik sama mas gitu saudara. Ya, tapi wanita-wanita pun janganlah pakai mau ke gereja pakai pusat semua kemana-mana. Karena gini saudara, bukannya apa-apa. Tiberias kan gerejanya nyaman, ada AC. Saudara pakai baju pusat kemana-mana, AC dingin, perut kembung, sakit perut. Akhirnya karena udah gak tahan tiba-tiba pelepasan gas-gas beracun. Psst, psst. Jemaat di sebelah lagi penyembahan, oh dalam nama Yesus. Aku lagi di gereja kok ada aroma-aroma neraka di sini ya Tuhan. Betul. Itu. Bahaya. Atau kadang-kadang pakai baju yang mohon maaf agak-agak kemben-kemben gitu, ketek udah kemana-mana. Oh Tuhan, pas dia angkat bulu ketek lupa cukur. Pendeta dari mimbar langsung ingat firman Tuhan, lihatlah bunga bakunya begitu subur. Oh Tuhan. Seumur-umur saya khotbah, baru kali ini saya bahas bulu ketek, tepuk tangan. Tadi lagi bahas firman Tuhan serius-serius, nggak ada tepuk tangan. Oh Tuhan. Iya ada loh kadang-kadang itu lupa, oh Tuhan. Ada sih yang cukur, tapi lupa pakai deodoran. Akhirnya ketika dia angkat tinggi, oh Tuhan, sebelah langsung pingsan manifestasi. Pengerja tanya, kenapa itu ibu? Pekerjaan Roh Kudus. Saya mau bilang saudara, Tuhan gak lihat rupa, tapi memang Tuhan lihat hati. Oleh sebab itu apa? Selalu jaga hatimu baik saudara. Amin. Ini penting bagi setiap kita, jaga sikap hati yang benar. Daud sekali lagi, kenapa Tuhan berkenan atas kehidupannya? Karena Daud tetap jaga sikap hati yang benar. Ketika dia jaga sikap hati yang benar, saya mau bilang saudara, maka perkenanan Tuhan akan tetap jadi bagian hidupmu dan hidupku. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga sikap hatimu benar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, wah saya udah lega nih, udah poin terakhir. Yuk sambil saya pemain musik, penpujian saudara. Yang terakhir, yang ketiga saudara. Apa standar perkenanan Tuhan? Munculkan di layar, silakan. Setelah dalam yang namanya sikap hati yang benar. Yang ketiga bicara tentang apa? Dalam, sama-sama bilang sama saya, dalam pertobatan. Coba kita lihat satu ayat saudara. Di mana Daud dosa, Saul juga berdosa. Tetapi mereka punya respon yang berbeda saudara. Coba kita lihat saudara. Di Mazmur 51 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal yang ke-51 ayat 1 sampai yang ketiga. Yuk kita lihat Alkitab kita. Mazmur pasalnya yang ke-51 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 3 iya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi datang kepadanya setelah apa? Ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut apa? Rahmatmu yang besar. Ayat yang kedua dikatakan apa di sana? Boleh munculkan di layar? Bersihkanlah aku seluruhnya dan tahirkanlah aku apa? Dari dosaku. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Sebab aku senantiasa apa? Bergumul dengan, kita lihat bersama. Daud ketika dia sadar dia berdosa, dia datang memohon ampun sama Tuhan. Saul juga berdosa, tetapi bedanya Saul ketika dia jatuh dalam dosa, yaitu kehilangan perkenanan Tuhan oleh karena ketidaktaatannya, Saul malah semakin menjauh dari Tuhan, bahkan dia melakukan pelanggaran demi pelanggaran, salah satunya ingin membunuh Daud. Akhirnya perkenanan Tuhan malah semakin jauh dari dia. Akhir hidupnya sungguh tragis. Saya mau bilang saudara, kisah ini punya korelasi dengan kisah murid Tuhan Yesus. Petrus dan siapa yang jual Tuhan Yesus? Yudas. Ini punya korelasi saudara. Kita melihat kesamaan di dalamnya apa? Pertanyaan saya, Petrus berdosa enggak? Berdosa. Yudas berdosa enggak? Dosa. Pertanyaan saya yang berikutnya, lebih banyak dosa siapa? Petrus atau Yudas? Dari mimbar cuma kedengaran.
Saya mau ingetin saudara, Petrus belakangnya, Yudas juga belakangnya. Kalau sama-sama, apa itu? Siapa lebih banyak secara kuantitas ya? Kalau kualitas kan nggak ada dosa besar, dosa kecil, sama lah. Yudas, yang Yudas mana? Yudas. Banyak Yudas di sini ya. Ini yang jual-jual Tuhan Yesus. Ayo Yudas, yang pilih Yudas. Oke. Yang pilih Petrus. Yang lain jawab apa yang lainnya? Pendeta tanya, diam. Memang kadang-kadang ada orang di gereja cool-cool. Tadi di Puri ada anak muda. Lagi praise, jemaat lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur. Dalam hati saya mau fashion show, apa mau apa ini? Mana? Secara kalau saudara perhatikan Alkitab, saudara hitung nih. Yang paling banyak lakukan kesalahan sebenarnya kalau kita lihat secara jumlah, Petrus, betul. Petrus itu saudara, itu orang gambaran orang Indonesia banget. Betul. Apalagi campuran Manado, Ambon, Batak, Papua. Waduh. Saya kan orang Manado, saya mengerti ini, darah-darah timur ini, waduh. Itu Petrus banget. Orang Manado bilang pang darah tinggi saudara. Waduh, apa-apa langsung marah. Ya kan saudara ingat kisahnya? Ketika ada apa-apa langsung, wow. Jangan ketawa, ini pendeta. Tetap berwibawa. Ya loh, apa-apa langsung, Tuhan. Dosa banyak itu Petrus. Yudas juga memang berdosa, tapi Petrus lebih banyak. Bahkan udah ada hari-hari terakhir tetap dia sangkal Tuhan sampai 3 kali. Sampai ayam baku kukuruyuk baru, Tuhan, aku telah berdosa. Lebih banyak Petrus. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi, respon Tuhan kepada Petrus dan Yudas itu berbeda loh. Kalau ke Yudas Tuhan bilang apa? Celakalah olehnya anak manusia diserahkan. Kemudian Tuhan bilang lebih baik dia tidak dilahirkan. Tapi sama Petrus Tuhan ngomong apa? Enyahlah. Engkau apa? Tolong. Baca itu Alkitab. 1 hari 1 ayat aja. 87 tahun selesai. Gak apa-apa, iman umur panjang Pak Pendeta. Keterlaluan. Nonton drakor 3 hari selesai. Apa yang Tuhan ngomong sama Petrus? Nyala engkau? Apa? Apa itu? Emosi pendeta ini, untung udah sesi terakhir. Nyala engkau? Oh Tuhan, berikan aku kekuatan. Nyala engkau iblis. Mohon maaf buat pemirsa yang menyaksikan, saya tidak biasa seperti ini. Cuman gara-gara ini saya emosi. Nyala engkau, lebih parah mana? Ke Petrus atau ke Yudas? Tapi kenapa akhirnya jadi berbeda? Karena Yudas ketika dia berdosa, dia malah menjauh dari Tuhan. Kemudian semakin jauh dan akhirnya hidupnya hancur. Petrus dosa. Tapi hebatnya Petrus, dia tetap cari kejar perkenanan Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan ampunin. Tuhan kasih dia jadi dasar gereja. Pertanyaan saya, kalau Yudas datang sama Tuhan, Tuhan ampunin gak? Ampunin. Saya mau bilang, kadang-kadang kita jadi orang Kristen seperti Yudas, saudara. Ketika kita sadar kita berdosa, kita malah menjauh dari Tuhan. Ketika kita sadar kita berdosa, kita ngerasa gak layak. Bukannya kita datang sama Tuhan sehingga Tuhan melayakkan kita, malah kita menjauh. Saudara dan saya, kita domba. Kekuatan seekor domba ada ketika ada dekat dengan gembalanya. Kalau kita jauh dari Tuhan, iblis punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk hancurkan kehidupanmu.
Itu kenapa ketika kamu mau datang sama Tuhan, mau mengejar perkenanan Tuhan, iblis kadang-kadang kondem saudara. Iblis bilang, lu gak layak datang sama Tuhan. Lu gak berkenan datang sama Tuhan. Iblis kadang-kadang pakai dosa-dosamu di masa lalu, dia ingatkan lagi. Supaya akhirnya kau makin hari makin menjauh. Dan akhirnya sekali lagi kesempatan dia untuk menghancurkan kehidupanmu jauh lebih besar. Datang sama Tuhan. Pak Pendeta, tapi masalah dosa saya udah terlalu besar Pak Pendeta. Saya udah nggak terlalu udah sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari mimbar ini saya mengasihi saudara, saya mau bilang, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga melebihi daripada kasih Tuhan yang besar. Seperti apapun keadaanmu, ketika kamu mau datang, sama-sama bilang sama saya, Tuhan menerima aku apa adanya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Tuhan taruh ini dari tadi malam buat saya saudara, buat saya sampaikan sama saudara. Tuhan menantimu. Ada orang-orang di ruangan ini, dia ngerasa gak layak, akhirnya makin hari dia menjauh dari Tuhan. Anak bungsu aja yang udah melakukan kenajisan di luar sana. Tapi ketika dia mau datang sama Tuhan, minta pengampunan sama Tuhan, Tuhan terima. Ayo, hari-hari ini makin hari makin dekat sama zaman akhir. Jangan izinkan iblis dengan kebohongannya menghancurkan kehidupanmu. Datang sama Tuhan. Izinkan Tuhan memperbaiki kehidupanmu. Karena ketika Tuhan memperbaiki kehidupanmu, perkenanan Tuhan ada dalam kehidupanmu. Janji firman Tuhan, percaya dengan iman. Kita berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan surga. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo hidup dalam pertobatan. Bilang sama yang ngomong, kejar perkenanan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan sejenak. Kalau hari ini kau sadar hidupmu sudah jauh dari Tuhan, sudah keluar dari perkenanan Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini, ayo kejar perkenanan Tuhan. Hidup dalam pertobatan, datang sama Tuhan. Ketika dalam proses itu memang iblis akan berusaha membuatmu jauh. Iblis akan berusaha mengkondemmu. Iblis akan berusaha menghalangimu. Bahkan iblis bisa pakai dosa-dosa di masa lalumu untuk membuatmu merasa nggak layak datang sama Tuhan. Tapi ingat baik, Tuhan menerima kau apa adanya. Seperti apapun masa lalumu, tidak akan menghalangi Tuhan untuk meng-create masa depan yang indah buat hidupmu. Mari sama-sama datang, sambil angkat tanganmu, ayo berjuang. Hidup dalam pertobatan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari doa sama Tuhan. Terus doa sama Tuhan. Terus datang sama Tuhan. Kasih itu. Kasih Tuhan. Tuhan yang menerima kami apa adanya Tuhan. Percaya Tuhan, kamu datang kepadamu. Tuhan yang berjanji untuk menerima kami apa adanya. Dan janjimu pasti digenapi dalam kehidupan kami. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi. Kaulah Tuhan, tiada Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah kami, Tuhan yang setia. Kau Allahku yang setia. Mari lebih sungguh lagi sambil angkat tanganmu. Mari bangkitkan imanmu, mari datang sama Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji dalam kehidupan kami. Berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaan
kesetiaan-Mu Tuhan. Amin. Sungguh terbukti Di sepanjang hidupku, mari datang sama Tuhan, sebab untuk selamanya Dia akan setia. Mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Yes. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang telah kami terima Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami boleh cakap sebagai pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa mengucap berkat, berkati hamba minta kasih pendeta Marcel Sarah yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Berkati dia Tuhan dalam setiap pelayanannya, Kau pakai lebih lagi secara luar biasa. Ada kuasa, ada tanda, ada mujizat dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berikan persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Layakkan setiap persembahan kami. Kau berkati, Kau gantikan berlipat-lipat kali ganda. Berkati setiap umat-Mu dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, bahkan toko dagang mereka, masa depan mereka. Tuhan buat pasti berhasil. Diangkat naik, tidak pernah turun jari kepala bukan ekor. Biarlah berkat-Mu berkelimpahan dalam kehidupan kami, bagaikan gelombang laut yang tidak pernah putus-putusnya. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terimalah segala persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, kami beri yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita siap memberi, katakan amin. Kita berikan sedikit tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Kita bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan bagi bapak saudara sekalian terkasih dalam Tuhan yang telah tergabung dalam ibadah live streaming, saudara yang ada di rumah, saudara yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, kami telah menyediakan 3 nomor rekening bagi saudara supaya saudara dapat memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saudara bisa mentransferkan yaitu melalui BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 01230 12771, dan yang kedua melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 12600032831. Khusus bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk US dollar, saudara bisa meneruskan persembahan saudara melalui BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 01230 18327, dan harap mentransferkan hanya ke rekening yang tertera di layar kaca saudara sekalian, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Baik, terima kasih atas persembahan Bapak saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita malam hari ini kesiapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sambut kuasa tubuh dan darah Yesus, terima kemenangan, terima mujizat yang luar biasa. Yesus, Kau telah mati bagiku. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Berdiri.
Roh terpuji nama Tuhan, mari sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bicara tentang perkenanan Tuhan, saudara, saya jadi ingat saudara, kalau saya perhatikan Bapak Gembala sidang kita bersama Ibu Gembala, mereka pelayanannya sudah sangat luar biasa. Tetapi mereka tetap bilang bahwa betapa pentingnya untuk jaga kehidupan kita, jaga hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini bicara tentang kesadaran akan perkenanan Tuhan, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, hari-hari ini makin dekat sama waktunya Tuhan, saudara. Kita nggak pernah tahu kapan, tetapi jaga hidupmu dalam pertobatan, sehingga benar-benar kapanpun waktu Tuhan, saudara dan saya, kita jadi orang-orang yang berkenan untuk terima kerajaan surga. Amin. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan, tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di tempat ini Tuhan, di Gereja Tiberias Indonesia Cabang Gading Nias bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan. Kami akan sama-sama menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, melalui Bapak Gembala sidang kami, Kau perintahkan untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Sehingga setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, yang diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya kita. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kami semuanya berjanji, kami bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, kami tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga kami, atas pribadi kami, dan atas gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semuanya disembuhkan. Mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu. Percaya dengan iman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapak, dalam nama Tuhan, saya menyerahkan Tuhan setiap jemaatmu, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal. Setiap tetes darah bersih, segala virus, kuman, penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Kami juga ucap berkat keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Bahkan kami ucap berkat Tuhan, itu Tuhan buat
Ibu Desi bersama keluarga besar, Tuhan berkati. Kami coba berkat Tuhan, yaitu Tuhan buat Pak Raja bersama keluarga besar juga Tuhan berkati. Pak Anjar bersama dengan keluarga, Ibu Sharon bersama dengan keluarga, bahkan Ibu Lydia bersama keluarga besar, Tuhan berkati. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan, Elvian bersama keluarga besar, Pak Ibu Rema bersama keluarga besar, bahkan setiap keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan berkati dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana bangsa Israel. Dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun, setiap hari makan tidur, artinya kita pasti diberkati Tuhan. Dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, artinya kita tinggal dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kita, janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa, minta pemulihan, minta mujizat sama Tuhan. Bapak, dalam nama Tuhan saya menyerahkan Tuhan setiap doa jemaatmu Tuhan. Setiap doanya ada kuasa, didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan buat minyak urapan. Bapak saudara yang bawa minyak urapan, boleh sama-sama angkat minyakmu dengan iman, percaya dimanapun kau berada. Percaya dengan iman, ada kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan dari gereja martir, gembala martir, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia serupa segambar seperti Allah. Dioleskan kepada yang sakit sembuh. Dioleskan kepada yang terikat dilepaskan. Dioleskan kepada pintu rumah kami, keluar masuk kami pasti diberkati. Dioleskan kepada toko bis kantor tempat usaha kami, maka toko bis kantor tempat usaha kami juga pasti diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan. Setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami. Kami juga mengurapi, menumpangkan tangan untuk setiap pokok doa. Kami percaya di atas kayu salib, kau nyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Artinya kami tidak dikalahkan yang jahat, karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Bahkan kembali Tuhan menyerahkan kepadamu, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Baik yang ada di tempat ini, di gereja Tiberias Indonesia cabang Ngering Nias, maupun jemaatmu yang terhubung melalui live streaming Tuhan. Kami doa, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, pergumulan kehidupan, kami percaya dengan iman, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Dan pemulihan Tuhan tidak pernah terlambat, pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Bahkan kami punya iman Tuhan, sampai anak cucu kami semuanya pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Kami doa, tempat ini juga Tuhan berkati, semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat, koordinator tempat ini Pak Marwoto bersama keluarga besar, Tuhan berkati usaha pekerjaan pelayanan Tuhan angkat naik. Bahkan rekan-rekan yang melayani, worship team, Pastor Reza bersama rekan-rekan, worship leader, singer, pemain musik, choir, pengerja muda, pengerja dewasa, kolektan, multimedia, soundman, security, tim event, pendoa, syafaat, guru sekolah minggu, usher. Apapun bagian kami, jerilah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami melayani Tuhan, kami hidup benar. Janji firman Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Kami ucap berkat buat gereja kami, Tuhan berkati yang terkasih. Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Torge saya Pariaji, Ibu Pendeta Darnia di Pariaji, anak cucu menantu ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam proteksi Tuhan yang sempurna. Terus dipakai Tuhan luar biasa. Kami ucap berkat negara kami, kota kami, bahkan bumi kami. Pemulihan Tuhan pasti terjadi. Bahkan kami mau berdoa, segala resesi ekonomi kami bersatu hati dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan selalu memelihara kami Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dalam berkat Tuhan yang sempurna. Sebentar kami pulang, Tuhan pagar dengan malaikat surga. Besok hari dan seterusnya, usaha kami, pekerjaan kami, bisnis, toko dagangan kami, studi kami, Tuhan juga berkati berhasil. Akhirnya, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan. Dengan mata imanmu, pandang wajah Tuhan sambil angkat tanganmu. Datang sama Tuhan. Kau berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu.
Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini merupakan tahun berkat, tahun pemulihan, tahun berkelimpahan. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya bersama keluargamu, keluargaku. Kita akan pesta dalam kerajaan sorga yang diberkati, yang disayang Tuhan dengan sukacita dengan iman. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.